Dalam primbon Jawa kuno disebutkan bahwa weton pahing bukanlah weton biasa. Ia lahir membawa energi diam, energi yang tidak meledak-ledak, tidak suka pamer, namun bekerja terus tanpa henti. Orang pahing sering terlihat tenang, kalem, bahkan terkesan biasa saja di mata orang lain. Namun para leluhur meyakini, justru disitulah letak kekuatannya. Aura weton pahing tidak berisik, tapi menembus. Ia tidak memanggil rezeki dengan teriakan, melainkan dengan getaran batin yang stabil. Dalam kitab primbon disebutkan, energi pahing menyatu dengan unsur bumi dan api halus, menciptakan keseimbangan antara kesabaran dan keberanian. Inilah yang membuat banyak orang pahing tampak tidak mengejar apa-apa, tapi justru sering mendapatkan lebih. Banyak wong pahing yang sejak muda hidup sederhana. Mereka tidak rakus pada harta, tidak pula tergesa-gesa ingin kaya. Namun anehnya, dalam perjalanan hidupnya, selalu ada saja jalan terbuka. Kesempatan datang tanpa mereka cari. Orang lain yang datang menawarkan. Situasi yang tiba-tiba berubah menguntungkan. Inilah tanda awal bahwa rezeki sedang mengenali tuannya. Primbon menegaskan, weton pahing memiliki daya magnet alami terhadap kelimpahan. Magnet ini tidak bekerja karena kepintaran semata, bukan pula karena kekuatan fisik, melainkan karena batin yang tahan uji. Saat orang lain goyah oleh kegagalan, pahing justru semakin kuat. Saat orang lain panik karena kekurangan, pahing memilih diam dan bertahan. Dari sikap inilah semesta mulai bergerak. Ada satu falsafah kuno yang sering disampaikan leluhur. Wong sing ora kesusu, bakal disusul rejeki. Orang yang tidak tergesa-gesa, justru akan dikejar rezeki. Dan falsafah ini sangat lekat dengan weton pahing. Karena ketika pahing tidak sibuk mengejar uang, uanglah yang justru merasa dipanggil. Energi batin pahing menciptakan ruang kosong, dan alam tidak suka kekosongan. Maka rezeki pun mengisinya. Tak sedikit orang pahing yang baru menyadari keistimewaan ini setelah usia dewasa. Saat mereka menoleh ke belakang, mereka baru paham, mengapa hidupnya selalu diselamatkan di saat genting, mengapa selalu ada jalan keluar, dan mengapa uang sering datang di saat yang paling tidak diduga. Primbon menyebutkan, aura pahing bersinar paling terang saat ia tidak memaksa hidup. Selama ia tetap jujur, rendah hati, dan tidak iri pada rezeki orang lain, maka aliran uang akan bergerak sendiri. Bukan satu kali, tapi berkali-kali, dengan cara yang sering membuat orang lain heran. Inilah pembuka rahasia besar weton pahing, bahwa sejak lahir, ia sudah membawa tanda. Bukan dia yang mengejar uang, tapi uanglah yang perlahan, pasti, dan tak terhindarkan mengejar dirinya. Dalam primbon Jawa kuno, weton pahing disebut sebagai weton yang memiliki rezeki berjalan. Artinya, rezeki orang pahing tidak diam menunggu, tetapi aktif bergerak mencari jalannya sendiri. Inilah sebabnya mengapa banyak wong pahing merasa hidupnya seperti diantar menuju kelimpahan, meskipun mereka tidak merasa mengejarnya dengan ambisi berlebihan. Takdir rezeki weton pahing ibarat air bawah tanah. Di permukaan tampak kering dan biasa saja, namun jauh di dalam, alirannya terus berjalan. Orang lain mungkin tidak melihat usaha batin pahing, tidak memahami kesabarannya, dan mengira hidupnya stagnan. Padahal sesungguhnya, rezeki sedang mengumpulkan kekuatan untuk muncul di waktu yang tepat. Primbon menyebutkan, wong pahing sering diuji dengan penantian panjang. Pada masa ini, mereka seolah diminta untuk percaya tanpa bukti. Uang belum datang, hasil belum terlihat, tetapi intuisi mereka berkata, tunggulah. Dan siapa yang sanggup bertahan di fase ini, kelak akan terkejut oleh datangnya rezeki yang berlipat. Rezeki pahing jarang datang secara bertahap. Ia datang sekali membuka pintu, lalu mengalir deras. Bisa berupa peluang besar yang tiba-tiba muncul, tawaran kerja yang tak disangka, usaha yang mendadak laris, atau pertolongan finansial di saat paling genting. Banyak pahing mengakui, uang datang tepat ketika mereka sudah hampir menyerah. Dalam primbon,
Hal ini disebut sebagai waktu tumurun. Waktu ketika takdir mulai turun tangan langsung. Saat waktunya tiba, semesta seakan berkata, "Sekarang giliranmu." Pada fase ini, Wong Pahing sering merasakan hidupnya berubah cepat. Yang tadinya sempit, mendadak longgar. Yang tadinya berat, tiba-tiba ringan. Menariknya, rezeki weton Pahing jarang datang sendirian. Ia sering datang melalui orang lain. Ada yang datang membawa tawaran, ada yang memberi jalan, ada pula yang sekadar mempertemukan pada kesempatan emas. Inilah sebabnya Wong Pahing dianjurkan untuk menjaga hubungan, tutur kata, dan sikap hidup. Karena bisa jadi, pembawa rezekinya sedang duduk di dekatnya. Primbon juga mengingatkan, ketika rezeki Pahing mulai bergerak, jangan dilawan dengan keraguan. Banyak Pahing yang hampir menolak peluang karena merasa tidak pantas atau takut gagal. Padahal, keraguan itulah satu-satunya penghalang terbesar. Saat Pahing berani menerima, uang akan mengikuti dengan sendirinya. Leluhur Jawa meninggalkan pesan. Rezeki sing mlaku ora bakal salah omah. Rezeki yang berjalan tidak akan salah alamat. Artinya, selama Wong Pahing tetap berjalan di jalur yang benar, jujur, sabar, dan tidak serakah, maka rezeki yang ditakdirkan untuknya pasti akan sampai. Cepat atau lambat, mudah atau berliku, uang itu akan menemukan jalannya sendiri. Inilah rahasia besar bab kedua ini. Wong Pahing sejatinya tidak miskin rezeki, hanya menunggu waktu dipanggil oleh takdirnya sendiri. Dan saat waktu itu tiba, uang tidak lagi dikejar, melainkan datang berbondong-bondong mengejar dirinya. Primbon Jawa kuno menyebut bahwa setiap weton membawa getaran batin masing-masing. Namun weton Pahing dikenal memiliki getaran yang berbeda, getaran penarik. Bukan penarik manusia semata, melainkan penarik keadaan, peluang, dan terutama rezeki. Inilah yang oleh leluhur disebut sebagai daya tarik gaib alami, bukan ilmu yang dipelajari, bukan pula pusaka yang dimiliki, melainkan bawaan sejak lahir. Orang Pahing sering tidak menyadari kekuatan ini. Mereka merasa hidupnya biasa saja, bahkan kadang menganggap dirinya kurang beruntung. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ada satu pola yang selalu berulang. Pahing sering dipilih tanpa meminta. Dalam pekerjaan, ia dipercaya. Dalam usaha, ia diajak. Dalam kondisi sulit, ia ditolong. Semua terjadi seolah kebetulan. Padahal Primbon menyebutnya sebagai kerja energi batin. Daya tarik gaib weton Pahing bekerja dalam diam. Semakin ia tenang, semakin kuat magnetnya. Semakin ia tidak pamer, semakin besar daya undangnya. Karena energi Pahing tidak liar, tidak meledak-ledak, melainkan stabil dan menenangkan. Energi seperti inilah yang menurut Primbon disukai semesta, karena mampu menampung rezeki tanpa merusaknya. Dalam banyak kisah turun-temurun, Wong Pahing sering menjadi titik temu rezeki. Orang lain datang membawa ide, modal, atau peluang. Bahkan ada Pahing yang tidak berniat berbisnis, namun tiba-tiba diajak bekerja sama dan justru mendapatkan keuntungan besar. Ini bukan kebetulan, melainkan akibat dari aura batin yang membuat orang merasa aman dan yakin berada di dekatnya. Primbon menyebut, magnet rezeki Pahing akan semakin kuat ketika ia menjaga laku hidupnya. Jujur dalam perkataan, bersih dalam niat, dan tidak merendahkan orang lain. Begitu Pahing melanggar ini, mulai dengki, licik, atau terlalu memaksakan kehendak, daya tarik itu melemah. Bukan hilang, tapi tertutup oleh kabut batin sendiri. Menariknya, daya tarik gaib ini sering baru terasa saat Pahing berada di titik terendah hidupnya. Ketika ia lelah, pasrah, dan berhenti melawan keadaan. Justru pada saat itulah magnet bekerja paling kuat. Primbon menyebut fase ini sebagai saat batin terbuka, momen ketika semesta bebas masuk membawa pertolongan. Leluhur Jawa berpesan, sing narik dudu tanganmu, nanging atimu. Yang menarik bukan tanganmu, melainkan hatimu. Itulah inti daya tarik weton Pahing. Selama hatinya lurus, niatnya bersih,
dan langkahnya tidak menyakiti orang lain, maka uang, peluang, dan keberuntungan akan datang sendiri. Tanpa dikejar, tanpa diminta, tanpa dipaksa. Dan di titik inilah rahasia besar bab 3 terungkap. Wong Weton Pahing sejatinya adalah magnet hidup. Semakin ia diam, semakin banyak rezeki yang mendekat. Dalam primbon Jawa kuno, kekuatan besar selalu berjalan beriringan dengan pantangan besar. Weton Pahing yang dikenal sebagai magnet rezeki pun tidak luput dari aturan batin yang ketat. Leluhur mewanti-wanti, bukan karena ingin menakut-nakuti, melainkan karena rezeki Pahing sangat peka terhadap laku hidup pemiliknya. Pantangan pertama Wong Pahing adalah serakah dan memaksakan kehendak. Primbon menyebutkan, ketika orang Pahing mulai terlalu mengejar uang dengan nafsu, justru disitulah aliran rezeki tersumbat. Energi batin yang semula tenang berubah panas dan liar. Uang yang tadinya mendekat, perlahan menjauh tanpa suara. Pantangan kedua adalah meremehkan hal kecil. Banyak Wong Pahing gagal menjaga rezekinya bukan karena kesalahan besar, melainkan karena sikap sepele, mengabaikan janji, merendahkan orang lain, atau merasa paling berjasa. Dalam primbon disebutkan, rezeki Pahing suka tumbuh dari hal kecil. Jika yang kecil dirusak, yang besar tak akan pernah datang. Pantangan ketiga adalah mudah marah dan menyimpan dendam. Aura Pahing sejatinya bersih dan sejuk. Saat emosi negatif dipelihara, aura itu menggelap. Leluhur percaya, emosi buruk adalah tirai yang menutup pintu rezeki. Bukan karena semesta menghukum, tapi karena Pahing sendiri yang menutup jalannya. Ada satu larangan batin yang paling berat bagi Wong Pahing, menghalalkan segala cara demi uang. Primbon menegaskan, rezeki Pahing bukan rezeki kotor. Sekali uang didapat dengan cara licik, menipu, atau menyakiti orang lain, maka uang itu tidak akan tinggal lama. Datang cepat, pergi lebih cepat, dan sering meninggalkan masalah berkepanjangan. Menariknya, banyak Wong Pahing mengalami fase jatuh, bukan karena takdir buruk, melainkan karena melanggar pantangan ini tanpa sadar. Saat hidup terasa serat, usaha macet, atau uang cepat habis, Primbon menyarankan untuk mengoreksi laku, bukan menyalahkan nasib. Leluhur Jawa meninggalkan pesan keras. Rezeki Pahing kuat, nanging ora gelem dipaksa. Rezeki Pahing itu kuat, tapi tidak mau dipaksa. Artinya, semakin Pahing berserah dan menjaga batin, semakin rezeki mendekat. Namun semakin ia keras kepala, tamak, dan penuh emosi, semakin cepat pintu rezeki menutup. Inilah keunikan Weton Pahing. Ia diberi banyak, tapi juga diuji dengan kedewasaan. Bab ini menjadi peringatan penting, bahwa Wong Weton Pahing bukan ditakdirkan miskin, namun bisa menjauh dari kelimpahan jika lupa diri. Selama ia ingat asalnya, menjaga sikapnya, dan menata niatnya, maka uang akan kembali mengejar. Tapi jika ia melanggar, uang itu akan pergi, tanpa berpamitan. Dalam primbon Jawa kuno disebutkan bahwa setiap weton memiliki waktu pinaringan, yaitu waktu khusus ketika hidupnya mengalami lonjakan besar. Bagi Weton Pahing, waktu ini dikenal sebagai masa emas, fase ketika rezeki yang selama ini berjalan diam-diam akhirnya muncul ke permukaan dengan kekuatan penuh. Masa emas Weton Pahing jarang datang di usia muda. Leluhur percaya, Pahing harus lebih dulu ditempa oleh kesabaran, kegagalan, dan penantian panjang. Karena itu, banyak Wong Pahing yang hidupnya terasa berat di awal, seolah selalu tertahan. Namun justru dari proses inilah batin mereka menjadi kuat dan layak menerima kelimpahan besar. Saat masa emas tiba, perubahan terjadi tanpa aba-aba. Usaha yang sebelumnya jalan di tempat mendadak ramai. Pekerjaan yang dulu terasa sempit berubah menjadi luas. Bahkan ada Pahing yang mendapatkan rezeki besar dari jalan yang sama sekali tidak pernah ia rencanakan. Primbon menyebut fase ini sebagai pintu terbuka, saat alam semesta tidak lagi menguji, melainkan menghadiahi. Ciri khas masa emas Weton Pahing adalah rezeki datang bertubi-tubi. Bukan hanya uang, tapi juga ketenangan,
kemudahan, dan rasa cukup. Orang Pahing mulai merasakan hidup yang lebih ringan. Keputusan-keputusan kecil menghasilkan dampak besar. Segala yang disentuh seolah menemukan jalannya sendiri. Menariknya, pada fase ini Wong Pahing sering terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Ia tidak jumawa, tidak berisik, dan tidak pamer. Justru sikap inilah yang membuat masa emasnya bertahan lama. Primbon menegaskan, semakin Pahing rendah hati di masa jaya, semakin panjang umur rezekinya. Namun leluhur juga memberi peringatan, masa emas bukan untuk dihamburkan. Inilah saat terbaik bagi Wong Pahing untuk menata masa depan, membantu keluarga, dan memperbaiki kualitas hidup. Jika masa emas digunakan untuk kesombongan dan hura-hura, maka pintu itu bisa menutup lebih cepat dari yang dibayangkan. Banyak kisah turun-temurun tentang Wong Pahing yang hidupnya berubah total di fase ini. Dari kesederhanaan menuju kelapangan. Dari ketidakpastian menuju kestabilan. Semua terjadi seolah alam berkata, sekarang waktumu menikmati hasil dari sabarmu. Leluhur Jawa berpesan, waktu api kudu diugemi, dudu mung dinikmati. Waktu baik harus dijaga, bukan hanya dinikmati. Bab ini menjadi pengingat bahwa rezeki besar weton Pahing bukan kebetulan, melainkan balasan dari laku hidup yang dijaga bertahun-tahun. Dan ketika masa emas itu datang, uang tidak lagi diminta. Ia datang sendiri, berulang kali, seakan tak ingin berhenti. Dalam primbon Jawa kuno, bab terakhir selalu menjadi pengunci takdir. Disinilah leluhur menyampaikan pesan yang tidak boleh dilupakan, terutama bagi wong weton Pahing. Setelah semua rahasia rezeki, magnet uang, pantangan, dan masa emas dijelaskan, kini tibalah pada inti terdalam, cara menjaga berkah agar tidak pernah putus. Leluhur menegaskan bahwa weton Pahing sejatinya sudah diberi jalan hidup yang jelas. Jalan itu tidak selalu lurus, tidak selalu mudah, namun tidak pernah salah. Banyak wong Pahing yang di awal hidup merasa tersesat, merasa tertinggal, bahkan merasa hidupnya lebih berat dibanding orang lain. Namun Primbon menyebut, justru itulah tanda bahwa batinnya sedang dipersiapkan. Pesan pertama leluhur adalah jangan membandingkan takdirmu dengan takdir orang lain. Rezeki Pahing memiliki waktu sendiri. Ketika Pahing sibuk iri pada keberhasilan orang lain, ia sedang menjauh dari jalannya sendiri. Primbon mengingatkan, rezeki yang ditukar dengan iri hati akan kehilangan berkahnya. Pesan kedua adalah jaga hubungan dengan orang tua, keluarga, dan mereka yang pernah berjasa. Dalam banyak catatan Primbon, rezeki Pahing sangat terkait dengan restu dan doa. Sekali hubungan batin ini rusak, aliran uang bisa tersendat tanpa sebab yang jelas. Namun saat hubungan ini dijaga, pertolongan sering datang dari arah yang tidak disangka. Pesan ketiga adalah tetap sederhana meski mampu. Leluhur percaya, kesederhanaan adalah kunci panjangnya umur rezeki. Wong Pahing yang tetap rendah hati saat berkecukupan akan selalu memiliki pegangan saat keadaan berubah. Karena hidup tidak selalu di atas. Namun Pahing yang bijak tidak pernah benar-benar jatuh. Ada satu pesan pamungkas yang paling kuat. Banda mung mampir, nanging berkah sing nemtokake. Harta hanya singgah, tetapi berkah yang menentukan segalanya. Inilah inti dari seluruh primbon weton Pahing. Bahwa uang memang akan datang mengejar, peluang memang akan berdatangan, namun semua itu hanyalah alat. Yang paling utama adalah ketenangan batin dan kelurusan niat. Selama dua hal ini dijaga, Wong Pahing tidak akan kekurangan jalan hidup. Bab keenam ini bukan sekadar penutup, melainkan pengingat abadi. Bahwa wong weton Pahing tidak diciptakan untuk hidup dalam kekurangan, tapi juga tidak ditakdirkan untuk sombong dalam kelimpahan. Ia dititipi rezeki agar menjadi pribadi yang kuat, bijaksana, dan bermanfaat. Dan ketika semua pesan leluhur ini dijalankan, maka satu hal bisa dipastikan, wong weton Pahing tidak perlu mengejar uang seumur hidupnya, karena selama ia hidup lurus, uang akan selalu menemukan jalan untuk mengejar dirinya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat,
Jangan lupa klik like dan bagikan ke keluarga atau sahabat kalian. Siapa tahu ini menjadi pengingat dan pembuka rezeki bagi yang menonton.